Berjumpa lagi dengan saya, Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada video pembelajaran komputer untuk pemula yang saat ini masuk ke bagian ke-17, kita akan mengevaluasi apa yang telah kita pelajari dan juga akan kita pelajari di dalam sesi berikutnya. Kita lihat yang ini nih. Ya, di hadapan kita telah tersedia satu lembar kosong di Microsoft Word. Ya, kita lihat secara umum Microsoft Word itu prinsipnya kita disediakan ada yang utama dan pertama kali file itu dibuka adalah home di sini. Ribbon Home. Ribbon Home mempunyai sub tab ya, tab clipboard, tab font, tab paragraph, tab style, dan tab lengkap di sini atau editing ya. Nah, sekarang tab yang ribbon yang lain adalah ribbon file. Ini setiap kali kita akan melakukan suatu pengolahan atau penyimpanan, termasuk mencetak dan lain-lain di ribbon file ya. Tapi yang umum fokus minimal Anda harus paham apa aja yang ada di dalam ribbon home, tab-tabnya ini. Nah, sekarang kita lihat satu persatu dari sebelah kiri, yaitu tab clipboard. Tab clipboard ini ada 4 icon yang standar, yaitu paste atau paste, kemudian cut, copy, dan format painter. Nah, pada video ini kita akan mengupas ke-4 icon tersebut, yaitu mulai paste atau paste, cut, copy, dan format painter. Ya, kita bahas satu persatu. Kita mulai dengan mengetikkan sesuatu atau prinsip dari clipboard. Secara awam kita hanya mengenal Kopas ya. Jadi sedikit telaah umum, ini orang awam ya, itu hanya melihat dan atau mengenal mengenal di sini termasuk mendengar ya, maupun melaksanakannya, itu yang disebut sebagai Kopas. Nah, ini dari kata copy ya, copy paste macam ini itu. Nah, kita ini berarti orang IT ya, orang IT itu melihat 3 hal. Ini wajib paham ya. Wajib paham apa? Yaitu ini 3 unsur. 3 unsur itu terdiri dari yang pertama, sebentar ini kok hilang. 3 unsur. Yang pertama itu copy atau perintah copy. Ini boleh dengan Ctrl C ya, boleh. Jadi lambang caping ini sebagai lambang CTRL, Ctrl C, atau cut. Kalau shortcutnya itu pakai Ctrl X ya, atau di tombol keyboard kita itu ada satu tombol di sebelah kanan tombol F12, itu ada tombol print screen ya, print screen. Nah, print screen inilah yang kalau di HP Android kita itu seperti istilahnya screenshot gitu. Ya, itu yang pertama.
Yang kedua, ini kenapa ini? Ada, sabar ya, ada trouble sedikit. Kita rapikan. Ya ini. Iya, ini kenapa nih? Saya undo aja lah. Nah, ini copy. Yang kedua ada yang namanya clipboard. Ya, clipboard. Baru yang ketiga adalah paste. Ya, ini saya rapikan aja. Mungkin sedikit variasi aja karena ini trouble yang teknis ya, nanti daripada terjebak kita akan buat gini aja ya. Jadi yang pertama, kedua, sekalian memperdalam bahan yang pernah kita bahas sebelumnya. Jadi ini copy atau Ctrl C. Kemudian ini saya copy barusan juga. Apapun yang barusan kita copy masuk ke tempat yang namanya clipboard, dibuktikan warna pastenya itu berwarna kuning kecoklatan. Nah, di sini kita paste, Ctrl V. Nah, ini. Kemudian yang kedua clipboard, ini saya cut saja. Nah, masuk ke clipboard juga di cut itu. Masuk paste ini saya Ctrl X atau cut sini juga masuk. Oke. Apapun yang sudah kita masukkan ke clipboard, kalau kita tekan enter, Ctrl V gitu ya, dia masuk. Nah, semacam ini. Ini boleh kita rapikan. Nah, semacam ini. Yang ke bawah ini saya hapus saja. Ini. Nah, ini jadi rapi ya. Ini bisa kita atur desainnya supaya bordernya nggak ada. Nah, rapi gitu. Jadi kita orang IT wajib paham 3 unsur, yaitu yang pertama sebagai copy atau cut atau print screen. Jadi unsurnya yang pertama baik itu copy, ya ini saya kasih warna merah, boleh copy, Ctrl C juga boleh, atau cut yang saya kasih warna biru misalnya untuk menjelaskan, dan print screen ini yang dikasih warna coklat misalnya. Ini unsur-unsur yang menyumbang clipboard gitu. Nah, clipboard ini tidak mau tahu apakah dari hasil copy, hasil cut maupun dari print screen, semuanya bisa dikeluarkan dengan perintah paste. Jadi sehingga akibatnya dari 3 unsur di dalam clipboard, yaitu copy, cut, dan paste itu sendiri sudah cukup jelas ya. Kemudian sedangkan yang dua ada format painter itu begini. Ini unsur untuk clipboard ya. Nah, format painter itu misalnya begini. Ini copy atau kata wajib ya. Wajib ini saya kasih model huruf Arial Black misalnya, macam itu. Kemudian saya buat ukuran hurufnya 16 misalnya. Kemudian dibuat miring, warnanya dibuat pink misalnya. Inilah yang disebut format. Memformat itu variasinya barusan saya lakukan, itu model hurufnya, ukuran hurufnya, ya, kemudian ketebalannya atau kemiringan. Ini semua disebut format. Wow, format ini bagus misalnya. Kemudian kita ingin
membuat kata paham itu sama persis kata wajib ini, maka kata wajib ini kita klik atau kita double klik, kita blok sehingga seolah-olah secara awam kita bilang ini format painter kan ke paham gitu. Saya ulangi ya, saya undo. Jadi supaya paham ini menjadi persis ya, formatnya dengan kata wajib, maka kata wajib itu kita klik atau kita blok semacam ini, kemudian kita klik format painter, kita masukkan ke paham gitu. Ya. Demikian juga misalnya kita mau membuat kata copy. Kata copy ini mau dibuat ke paste, ya format painter juga. Jadi copy kita blok, kita format painter, paste gitu. Termasuk apapun yang ke format, yang kita buat format. Contoh lagi sedikit keluar dari itu ya. Pada sesi yang lalu kita juga pernah membuat yang disebut show head ini. Nah, ini kan tanda enter ya. Saya akan membuat di sini. Di sini kita misalnya membuat H2 SO4 misalnya. Kemudian H2O misalnya. Lalu ada O2 misalnya. Kemudian juga ada X kuadrat plus Y pangkat 3 sama dengan Z pangkat 5 contoh. Satu lagi misalnya P pangkat Y plus Q pangkat Z sama dengan Z pangkat A misalnya. Nah ini ada dua macam ya. Yang tiga pertama ini notasi kimia, yang dua di bawah ini rumus matematika. Nah terkait dengan format painter itu begini, misalnya H2 angka 2 harus turun ke bawah ya. Ini saya perbesar supaya bisa kelihatan jelas. Nah ini saya perbesar. H2 angka 2 harus turun ke bawah, maka angka 2 saya blok. Maka Anda membuatnya dengan perintah di dalam font itu yang namanya subscript ya, subscript atau Ctrl plus bintang. Ini kita klik, maka angka 2 turun ke bawah. Nah, angka 4, angka 2 di sini dan angka 2 di sini kan juga harus sama dengan angka 2 yang turun itu. Anda tidak perlu lagi memblok satu-satu, tetapi minta bantuan format painter. Ya, gitu. Ya, jadi ini sudah dalam kondisi blok. Kita format painternya 2 kali, double klik di format painter, klik-klik. Nah, lalu bentuk mouse-nya perhatikan itu seperti ada kuas, gambar kuas gitu. Kita gesutkan ke angka 4. Oh, tadi harusnya double ya. Klik-klik gitu. Kita gesutkan ke angka 2. Oh, ini double klik saya kok nggak jalan nih. Kalau double klik bisa berulang-ulang, tapi kalau kliknya sekali dia mouse saya agak trouble deh. Klik-klik kedua. Gitu. Kalau nggak mau mouse-nya error ya satu-satu. Oke, yang ini kuadrat harusnya X kuadrat itu pakai yang namanya superscribe. Klik di sini, maka angka 2 naik ke atas. Sebetulnya klik-klik gitu ya. Bentuknya pokoknya seperti kuas gitu. Kita kesutkan ke sini. Klik ya udah satu-satu. Anda coba double klik ya. Gitu. Jadi ini format painter fungsinya seperti itu. Ya, jadi kita telah memahami satu set dalam Ebenhome subbagian klip
clipboard. Jadi kesimpulannya, clipboard itu berisi 3 unsur, yaitu dari copy, cut, atau print screen, kemudian diambil dengan paste. Sementara format painter ini juga, tetapi dia seolah-olah mengcopy tampilannya, entah itu model huruf, ukuran huruf, warna huruf, termasuk agak turun seperti rumus notasi kimia semacam ini, atau pangkat di rumus matematika semacam ini. Silahkan dicoba, silahkan dipraktekkan sampai Anda dinyatakan atau Anda menjadi kompeten, ya, silahkan. Karena hanya orang-orang yang kompetenlah yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Salam saya, Master Santo dari LPK Santo Komputer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.